Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai Incoterms 2010 dan 2020. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Dava Arjuna Berlian Karim, yang kedua Safa Maria Mafia, dan yang terakhir ada Umi Kulsum. Incoterm merupakan seperangkat peraturan yang dibuat untuk menyeragamkan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam mekanisme penyerahan barang. Klausul-klausul dalam Incoterm mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli terhadap hal-hal berikut. A. Syarat penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. B. Pembagian risiko antara penjual dan pembeli. C. Tanggung jawab dalam perolehan izin ekspor-impor. Jenis-jenis Incoterm. A. Export. Penjual menyerahkan barang yang belum mendapatkan izin ekspor di kediamannya atau di tempat lain yang ditentukan. B. Free carrier. Penjual menyerahkan barang yang sudah mendapatkan izin ekspor kepada pengangkut yang ditunjukkan pembeli di tempat tujuan. C. Free alongside ship. Penjual menyerahkan barang yang sudah mendapatkan izin ekspor di samping kapal di pelabuhan tujuan dengan menyebutkan nama pelabuhan pengapalan. D. Ada FOB, Free on board. Penjual menyerahkan barang melewati pagar kapal dari pelabuhan pengapalan yang disebut barang sudah clear for export. E. CFR, Coast and Freight. Penjual menyerahkan barang melewati pagar kapal dari pelabuhan pengapalan yang disebut barang sudah clear of export dan biaya angkutan ke pelabuhan tujuan sudah ditanggung penjual. CIF, Cost Insurance and Freight. Sama dengan CFR, tapi penjual juga menanggung asuransi dan membayar premi. CPT, Carriage Paid to. Mirip dengan CFR, tapi barang diangkut ke tempat tujuan tertentu. Kemudian ada CIP, Carrier and Insurance Paid to. Hampir sama dengan CPT, tapi penjual menutup asuransi terhadap risiko kerusakan selama perjalanan. Lalu ada DAF, Delivered at Frontier. Penjual menyerahkan barang di tempat pada wilayah perbatasan, tapi belum memasuki wilayah pabean negara yang dituju. DES, Delivered at Ship. Penjual menyerahkan barang kepada pembeli di atas kapal. Penjual menanggung resiko dan biaya sampai saat sebelum barang dibongkar. DEC, Delivered Equate. Penjual menyerahkan barang kepada pembeli di atas dermaga pelabuhan tujuan. Occupied for import. Selanjutnya yaitu ada DDU atau Deliver Duty Unpaid, yaitu penjual menyerahkan barang yang belum diurus izin impornya dan belum dibongkar di tempat tujuan yang merupakan kewenang pembeli, unclear for import. Nah, selanjutnya ada DDP atau Deliver Duty Paid, sama dengan DDU, tapi formalitas impor sudah selesai diurus. Lalu selanjutnya ada 3 poin penting yang diatur dalam Incoterms. Yang pertama, risk, bentuk pembagian ataupun pengalihan risiko antara pihak penjual dan pembeli. Lalu yang kedua ada cost, yaitu bentuk pembagian atau pengalihan biaya pengiriman barang. Dan yang terakhir ada responsibilities, yaitu bentuk pengaturan tanggung jawab terhadap barang ketika dikirimkan. Lalu di slide ini ada bagan sederhana struktur dari Incoterms 2010. Kemudian slide selanjutnya yaitu berisi bagan sederhana struktur Incoterm tahun 2020.
Perbedaan Incoterm 2010 dan 2020. Yang pertama, Incoterm FCA atau Free Carrier kini dilengkapi dengan pilihan untuk memberikan notasi on-board pada bill of lading sebelum barang dimuat ke kapal. Kedua, biaya kini muncul secara terpusat di A9 atau B9 pada setiap aturan Incoterms. Ketiga, CIP kini mengharuskan asuransi dengan nilai minimum yang mencakup risiko Institute Cargo Risk Clause A atau yaitu semua risiko disesuaikan dengan perincian pengecualian. Yang keempat, CIF kini mengharuskan asuransi dengan nilai minimum yang mencakup Institute Care Risk Clause C atau sesuai dengan jumlah risiko yang dicantumkan, disesuaikan dengan perincian pengecualian. Kelima, aturan Incoterms Free Carrier atau FCA, Delivered at Place atau DAP, Delivered at Place Unloaded atau DPU, dan Delivered Duty Paid atau DDP kini juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa barang mungkin dikirimkan tanpa jasa pihak ketiga atau menggunakan kendaraan sendiri misalnya. Yang keenam, Delivered at Terminal atau DAT berubah menjadi Delivered at Place Unloaded atau DPU untuk memperjelas bahwa tempat tujuan bisa di mana saja, tidak hanya terminal saja. Yang terakhir yaitu Incoterms 2020 kini secara eksplisit mengalihkan tanggung jawab dan biaya tambahan terkait keamanan kepada penjual.